Tuhan acara kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu tema kita dalam buku RTMI nomor 92, Kita Hidup Sekarang Ini. Tuhan itu yang kerja di surga di sedekah itu Tuhan sempurna di terus sebabmu berusaha di tempat tadbir pencegahan pimpinanmu main hari di tidur dan kalian sama sedekah kami di dapat hari begitu di gereja buat belajar semalam tadbir firman kita mau di firman Tuhan biar nama saya itu malaikatmu bersama-sama dah nanti dan sudah hai tentang perempuan kuasa-kuasa kegelapan melainkan batu sebelum kita menghai biar Roh Sucimu menguasai pastor dan tolong di pelajaran di sentensi nanti tolong dan untuk hanya senang dan mengerti atau memahami dan penuh tujuan untuk pelajaran terlepas penampunan hai tempat yang sana di penampunan hai negara musaiti selalu jadi di sana nanti doa itu melakukan salah isu orang penapnu anjay susu selamat hai amin. Oh,
Oh, nanti kalambat lagi guys. Senang dipegang di Paulus, dia Petrus, belum kalau Alkitab. Esok tinggal masih di tangan ini, berkorban terus. Oke, sebelum itu kita akan tutup kepala dan kita berdoa. Nanti sembahyang, Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kebaktian ini. Kuasa daripada Tuhan berada di tengah-tengah gereja yang kudus ini. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga dapat menguasai kami dan kami dapat menerima firman ini dengan baik. Dan kiranya Engkau mengosongkan hati pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan hamba-Mu roh yang rendah hati agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik, bukan menjadi kemuliaan kepujian bagi diri sendiri, tapi biarlah semuanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih yang malaikat kepada surga yang akan berada di dalam ruangan ini, gereja ini, dan berada di luar ya Tuhan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang berani untuk datang mendekati kami sepanjang kami berkumpul pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih di lagu-lagu pujian, di doa, meminta saran nanti lagu spesial song sudah membuatkan kita cukup bersedia untuk firman Tuhan pada Sabat ini. Oke, jadi sekali lagi mengisi waktu personal commitment of you dan unikot dari wala sambayang dan berbakti bersama-sama dan satu ini. Seperti mana yang sudah kita tahu di dalam acara yang sudah dibagi sama kita, bahwa pada Sabat ini, malam Sabat ini, tajuk khotbah pelajaran adalah warisan kekal untuk keluarga. Dan inahan perempuan adalah tema sepanjang pertemuan kita setiap malam, dan esok kita akan tutup di gereja ini, reformasi keluarga akhir zaman. Muhatab perempuan dalam sangira mulai akhir zaman deh. Bila baru mulai akhir zaman? Yang belajar wahyu, sangira itu nak memulai akhir zaman. Ada apa? Respon. Akhir zaman bermula dari tahun bila? Sesuai dengan buku Wahyu 18:44. Terima kasih. 22 Oktober 1844. Sejak tanggal itu, tarikh itu, tahun itu, bermulanya akhir zaman. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Satu persatu nubuatan digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Jadi maksudnya pentingnya kita sudah berada di penghujung dunia. Tetapi kita tidak dapat menentukan songira madid atamat. Bila Yesus datang itu kita tidak tahu. Alkitab sendiri tidak mengatakan bila Yesus datang. Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda kedatangannya. Jadi alumni tema di pilih Nomayo. Terima kasih kepada pastor dan pimpinan-pimpinan gereja. Sebab nanti memilih tema reformasi keluarga akhir zaman. Reformasi adalah pembaharuan. Kita perlu ada sesuatu yang kita perlu perbaharui di dalam kita punya keluarga. Baik hubungan suami istri perlu diperbaharui. Baik hubungan ibu bapak dengan anak-anak perlu diperbaharui. Baik keluarga hubungan bersama dengan Tuhan perlu diperbaharui. Itulah sebabnya tema sepanjang PKA kita di gereja ini adalah reformasi ataupun pembaharuan keluarga di akhir zaman. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita akan mengakhiri PKA ini pada esok,
ada sesuatu yang diperbaharui di dalam keluarga kita. Mana pada tidak pasal? Oke, warisan kekal. Jadi kalau kita bercakap pasal warisan kekal, ini warisan kekal. Ini kekal ke warisan ini? Tidak kekal. Tetapi apakah ini bagus? Uang ini oke kan? Bagus kan dia duit? Bagus, sangat bagus itu duit. Siapa bilang bagus? Tidak bagus itu duit. Kita berusaha untuk mencari ini, dan kita berusaha untuk mewariskan ini kepada anak-anak, kepada keluarga. Dan mohon terpodok kasalah enam kelalusin lo kami betul-betul tidak salah. Kalau kita mau tanya salah kaya, tidak salah dengan kekayaan. Alkitab hanya mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau cinta uang melebihi Tuhan, kalau cinta uang melebihi keluarga, nah itu yang salah. Tetapi duit itu sendiri tidak salah. Ya. Kalau ini akan melebihi keutamaan di dalam setiap aspek kehidupan kita, itu yang akan menjadi salah. Dan inilah antara warisan-warisan yang diberi. Kita sebagai ibu bapak kita pastikan banyak posiku di tangan anak harap pusinai kita adalah untuk belanja darah. Kalau dalam pergi sekolah di university kita pastikan bahwa ada uang-uang duit yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan inilah kita sebagai ibu bapak kita wariskan. Dan apabila anak-anak ini sudah membesar, sudah bekerja, anak-anak ini juga akan memberikan duit ini kepada ibu bapak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Kita lihat lagi lain gambar dia. Ini kereta ini. Kereta mewah, rumah, wah luar biasa ini. Ini adalah yang diwariskan. Yang diwariskan uang, kereta, rumah yang besar, kemudian pendidikan, ya pendidikan, kemudian tanah, kayak untuk tanah, mau luas untuk tanah, kalau kita gak ya, ini adalah semua adalah diwariskan tanah ini. Apalagi bisnis, semua itu sangat baik. Tapi kalau saya mau tanya malam ini, apakah itu waris yang kekal? Tidak. Dan kalau saya mau tanya, apakah itu penting? Yang tadi itu penting, tetapi bukan utama. Malam hari ini saya mau kongsikan kepada kita satu warisan yang paling utama yang ada di dalam keluarga kita. Ayat pertama kita pada malam hari ini Filipi pasal 3 ayat 20 ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kalau kita adalah warga negara surga. Pada saat dunia ini berdosa, dunia ini bukan lagi tempat untuk kita. Sesudah berdosa, sebelum berdosa iya, tetapi sesudah berdosa, dunia ini bukan lagi tempat kita untuk tinggal selamanya. Filipi 3:20 ayat 21, kewargaan kita adalah di surga. Jadi target hidup kita jangan hanya di dunia ini. Sasaran hidup kita adalah di surga. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk pergi surga, sia-sia kita pergi gereja, sia-sia baca Alkitab, sia-sia ada Tuhan dan aisyah kadang-kadang di surga. Tapi saya yakin pada malam hari ini kamu berada di dalam gereja ini, setiap malam setia mengikuti KKR yang disampaikan karena kamu rindu ke surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Apa yang ada pada kita hari ini adalah
yang fana, tidak kekal. Menurut kaya nakut pinapoti tama teng saran takondo it nako senior tengah amat tagap ang handsome ang lawak yang kita mulok termasuk di bawah. Tetapi apakah ketampanan itu, kecantikan itu akan kekal? Tidak. Hari telan dong udah mene ikut tahu menung ada udah umur 90 tahun. Kenapa? Harap itu mulai lah. Ukuran udah merah di dalam Sumanda. Dalam Alkitab umur 90 muhang pohon. Harap pohon muhang bisa dalam Alkitab dan 80 90 tumbuh lah uhangan kasih biraja bisa. Siapa? Umur 80 masih lagi raja jatuh cinta sama dia. Adakah kamu ingat? Siapa nama istri si Abraham? Umur 80, 90 uhangan kasih biraja. Nah, jarang-jarang itu berlaku. Apa yang ada pada kita hari ini, nunuhin haroidin dan ditindak, itu adalah Alkitab ini mengatakan tubuh kita yang hina. Komen dan pelongan sementara. Mana podi hembus tanah ini ke posisi kulit 30 tahun yang lalu asapo ini betul. Asapo tamu nggak bumi ketrikan tahun ini 50 nih nah apa minanggalang tidak ada yang kekal. Hari ini kita kuat, minggu tahun lalu kita sangat kuat, belum tentu 10 tahun akan datang kita kuat. Hari ini kita sehat, 5 tahun akan datang belum tentu kita masih sehat. Panas. Itulah sebabnya ini poin sasaran dari salam keposian nak surga, bukan dunia. Dan apa yang Tuhan akan bagi, tubuh kita yang hina ini akan diubah serupa dengan tubuhnya, tubuh Yesus, tubuh Tuhan yang mulia. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita wariskan kepada siapa? Keluarga kita. Kita boleh wariskan tanah yang besar, rumah yang selesa, pendidikan yang tinggi, tetapi bukan utama. Penting tapi bukan utama. Yang paling utama adalah apabila kita wariskan kewarganegaraan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita di surga. Saya dapat tutun oleh John Wesley. Ada kamu kenal John Wesley? Pengasas gereja Metodis. Dan kalau kita tanya sebelum Ellen G. White mereka menumbuhkan satu gereja Seventh Day Adventist. Ellen G. White inilah gereja Ellen G. White, gereja Metodis. Siapa pengasas dia? Pendiri dia, John Wesley. Hidup 1703, mati 1791. Dengan kehebatan John Wesley, dia adalah sangat terkenal ini. Bayangkan Metodis itu sehingga hari ini banyak jutaan anggota Metodis. Bersama dengan saudaranya bernama Charles Wesley. Kalau kamu cek LBMI kita, banyak lagu-lagu yang dia tulis. Lebih 6.500 lagu-lagu rohani yang Charles Wesley tulis. Ini lagu. Di sebalik dua nama yang terkenal ini, ada seorang yang bernama Susanna Wesley. Inilah ibu mereka. Ada apa dengan ibu mereka ini? Susanna Wesley, mereka ini mempunyai adik-beradik 25 adik-beradik. Ego itu tahu, habahat magimpinai 25, satu bapak, satu mama. Dah. Adik-beradik bapak saya 13.
pun cukup banyak ramai sudah. Jadi kalau pun di first cousin pun sama bapak lah lebih halus. Hubungan kita anak. Kami sejak yang 4 adik-beradik. Saya punya akal-akal nanti banyak anak di karunia banyak anak. Jadi baru first cousin saya setelah bapak lebih 100 orang kami. Susana Wesley 25 adik-beradik. Pada waktu dia membesar, dia betul-betul giat belajar firman Tuhan. Segala sesuatu yang dia buat adalah hal-hal yang kekal, hal-hal rohani. Pada waktu dia berkahwin, dia bilang, ayah, susah nak umurmu apa mungkin pinah ya, dia dapat dimagana putih dapat dah hasil. Nggak, ternyata dia punya 19 orang anak. Pada siang saya tanah di Susana Wesley. Dan apa yang dia buat? Kepada anak-anaknya, dia mengajar dan buku teksnya ada Alkitab. Setiap hari dia ajar anak dia tentang hal-hal rohani. Pada waktu malam dia selat dengan anak yang begitu ramai, dia doakan satu-satu. Doakan satu, amin. Besok, amin. Akan kau optimungan itu sampai yang akan gede. Satu-satu dia doa. Susana Wesley ini. Dia ajar Alkitab kita ini dalam perjanjian baru ditulis dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan dia ajar bahasa Ibrani. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, dia ajar bahasa Yunani. Kalau kita punya peluang untuk belajar teologi dan mengambil bidang sejarah gereja, harus belajar bahasa Latin. Dan Susana Wesley, dia ajar anak-anaknya ini bahasa Latin. Dan berjaya anak-anaknya. Itulah dua anaknya tadi, John Wesley, Charles Wesley yang paling terkenal. Dan kita lihat kesaksian anaknya. Ini anaknya, John Wesley. Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku daripada para ahli teologi di seluruh Inggris. PhD, Master dalam teologi. John Wesley tidak mengenal kehidupan Kristiani bagi mereka yang hebat-hebat dalam teologi. Tetapi dengan ibunya, aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibu. Susana Wesley, dia dapat mewariskan warisan kekal kepada anak-anaknya. Rupa-rupanya kehebatan seseorang, contohnya Alkitab, kehebatan berbahas, berdebat, hafal semua kejadian sampai Wahyu, 28 doktrin sapu bersih. Tetapi kalau itu hanya setakat pengetahuan, kosong kuasanya, kosong. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah harus bersama dengan Tuhan. Hebatnya berkhotbah dari depan, fasih, pintar, bercakap, lancar, punya pendidikan sampai PhD dari piala teologi, tapi tanpa Tuhan kosong. Segala sesuatu adalah harus kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tidak ada yang mensombongkan. Saya bilang kesombongan itu apa ini. Kehebatan seseorang tidak dapat diukur dengan pendidikan yang tinggi, dengan jabatan, dengan kekayaan, tidak. Kehebatan seseorang tidak diukur dengan demikian. Di dalam Roma 8 ayat 16 hingga 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris. Dan maksudnya ayat ini mengatakan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
Orang Hiti, coba sebut satu janji Tuhan. Sini. Satu janji Tuhan bagi sini. Menurut janji Tuhan satu saja kepada kita. Menurut janji tahu. Kehidupan kekal. Itu janji Tuhan. Dan dibilang di sana kita berhak menerima janji itu, kehidupan kekal. Itulah saya sudah katakan. Saya tidak tahu saya sudah katakan itu pada malam pertama saya datang sini. Target kita orang Advent bukan setakat panjang umur. Kalau panjang umur itu bonus. Target sasaran pendaki turun Advent hidup kekal, itu dia. Hidup kekal. Itulah sasaran utama kita. Kalau kita panjang umur itu bonus. Tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah hidup kekal. Jadi apabila kita adalah anak Allah, kita adalah ahli warisnya dan kita berhak menerima janji daripada Allah. Nah, lihat lagi Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani. Jadi salam dan pokok saya nanti nggak harus dua jenis berkat. Satu adalah berkat jasmani, yang kedua adalah berkat rohani. Untuk berkat jasmani semua dapat tanpa syarat. Matahari itu ngerasan dongak akan untuk berarti SDA. Pendidikan yang tinggi bukan hanya untuk kita orang Advent. Itu adalah berkat jasmani semua orang dapat. Tetapi untuk berkat yang kedua, berkat rohani yang ada dalam surga, hanya mereka yang menerima Tuhan dan setia kepada Tuhan yang akan mendapat berkat rohani. Jadi dalam salam dan pokok persendati tinggal berkat jasmani itu penting, tetapi bukan yang utama. Berkat rohani lah yang paling utama. Kita boleh-boleh saja serba kekurangan. Kita barangkali punya pendidikan, kita tidak ada peluang untuk sekolah lebih tinggi. Duit kita hanya pas ngang-ngang, aku pusing nanti. IP tanah nanti nggak kotor, dua dollar. Walau IP nanti nggak sederhana. Tidak apa. Selagi berkat rohani itu dalam genggaman hati, itu yang membuatkan kita luar biasa. Di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat biasa ini. Lu kasih lagu deh, kalau lagu dia Matius 6 ayat 33. Apa dia bilang? Carilah dahulu dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan kita kasih terbalik itu ayat. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mencari bukan Allah dulu, bukan Tuhan dulu. Posisi Tuhan dalam kehidupan manusia kadang-kadang dia letak yang nomor 5 di belakang. Yang satu pertama barangkali kerja dia. Yang penting cari duit dulu. Nomor 5 Tuhan. Dan ngam itu tidak ngam itu formula Tuhan. Kalau formula Tuhan, dia yang dulu. Kalau sudah dia yang duluan, yang lain dia tambah. Tapi Tuhan tidak pernah janji bahwa apabila dia nomor 3 sudah kita letak, dia tambah yang lain. Tuhan tidak pernah janji begitu. Tapi Matius 6 ayat 33, kalau dia yang pertama, yang lain dia tambah. Dan kalau kita setia sama Tuhan, I saw it commanded Lawson. Kalau kita setia sama Tuhan, tiada bilang istilah kekurangan. Sebab Tuhan itu adalah sumber. Segala sesuatu adalah Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan.
Masalah kita adalah kita kadang lalai untuk fokus tentang berkat rohani. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita, akan datang lah Bang kalau ini surga ini, akan datang lah Bang kalau Tuhan. Tidak demikian. Malam ini firman ini, pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah apabila kita letakkan Tuhan dalam yang pertama salam prosendatif, maka yang kekal itulah yang kita ambil. Jadi ukuran diberkatinya seseorang itu bukan open goit ke horor-horor daun. Ukuran orang ini diberkati bukan sebab dia punya rumah yang besar, duit yang banyak, tanah yang luas. Ukuran berkat bukan demikian. Ukuran berkat adalah apabila hidup kekal, surga itu sudah kita wariskan kepada keluarga. Itulah ukuran berkat itu. Untuk kita ibu bapak, saya berusaha juga untuk dua anak saya ini, saya berusaha untuk supaya hidup mereka akan baik di masa akan datang. Dengan berkat, dengan materi, dengan yang jasmani ini. Walaupun keutamaan adalah rohani. Sebab kalau anak saya ini hanya dua anak saya, dan apabila mereka membesar dan walaupun hidup mereka sederhana, tapi mereka setia sama Tuhan, saya rasa saya aman untuk mati. Esok beban pun apa tayo, apabila saya nampak anak saya ini setia dalam gereja. Karena kalau saya mati hari ini, mereka setia sama gereja, saya akan jumpa mereka di surga. Itu adalah punya penting sekali kita wariskan warisan kekal itu kepada keluarga kita. Apa-apa terjadi hanya sementara. Karena segala sesuatu apabila Tuhan yang pertama warisan kekal itu kita sudah bagi sama keluarga kita, hari ini dia tamat hidup di surga kita akan jumpa. Itu luar biasanya apabila warisan kekal itu harus salam itu keluarga kita. Dan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Dosa itu sebenarnya teguh itu dosa, senongit mau seronok itu buat dosa, saya mau tanya malam ini. Seronok apa buat dosa? Tidak. Asyik itu saja. Tunggu dalam siapa buat dosa? Saya mau tengok tangan. Seronok apa buat dosa? Pastor bilang begini, peringkat lah si pastor. Dan saya setuju pastor, saya pun peringkat. Maksud saya seronok buat dosa. Siapa bilang dosa tidak seronok dibuat? Seronok. Anak pada seronok membuat dosa nggak? Saya yang mendosa. Kalau rambutan yang kita punya kita tanam dengan rambutan jiran kita yang kita ambil yang kita curi, ataupun rambutan yang kita beli di tamu tempat uli, kadang-kadang bukan selalunya rambutan jiran kita yang kita ambil tanpa izin itu lebih manis. Seronok itu dosa untuk dilakukan. Tapi akibatnya apa? Jangan lihat seronoknya, lihat akibatnya. Dulu akibat tahu Matius 6:23 apa akibatnya? Kepatayan ada sambungan dia. Mati apa? Mati kekal. Matius 6:23 mati kekal. Mati kekal apa nggak? Aisyah tak posisian dari surga. Itulah mati kekal. Seronok itu dosa, tapi akibatnya adalah mati kekal. Kalau kita lihat proses bila kita akan bangkitkan, pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, walaupun saya katakan mati kekal, saya kasih
penjelasan sedikit itu mati kekal. Kalau main pun mati kekal na ay sa peluang di surga. Ay sa komen peluang anu keposian kekal. Itulah mati kekal. Walaupun nanti akan dibangkitkan lagi. Bila dia akan dibangkitkan. Mungkin sedikit saya akan menyimpang sedikit, saya perjelaskan bahwa pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kisah ini akan dibangkitkan. Siapa yang akan dihidupkan lagi? Mereka orang-orang yang benar. Hanya itu saja yang dibangkitkan pada waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Orang jahat tidak bangkit itu pada waktu Yesus datang. Mereka akan tetap dalam kuburan. Hanya ada spesial sedikit orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Pada waktu Yesus datang pertama kali, mereka akan dibangkit hanya seketika, hanya melihat, membuktikan bahwa yang mereka salib itu adalah Yesus. Tapi untuk orang yang jahat tetap berada di kuburan pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan tidak ada api neraka lagi waktu aku nak Yesus Tuhan api neraka. Dan kita akan berada di surga berapa lama? Berapa lama kita melancung di surga? 1000 tahun. Terima kasih. Kita kembali kepada mengkotak kan? Kita akan berada di surga 1000 tahun. Semua di dunia ini akan mati kecuali siapa? Kecuali setan. Dalam Wahyu mengatakan bahwa setan itu macam dirantai, dia bilang. Tapi sebenarnya bukan dia karena rantai begini. Keadaan dirantai itu adalah tiada aktiviti dia selama 1000 tahun. Binatang tidak ada, orang tidak ada, pokok-pokok tidak ada. Hanya mereka yang setiap apa yang mereka lakukan selama 1000 tahun. Kita sudah berada di surga waktu itu. Anggota-anggota gereja Togo kita sudah berada di surga ketika itu. Habis 1000 tahun. Mungkin kalau pada tengah di kianu pada bonus kemarin Yesus boleh lagi setambah 1 bulan syukurlah di surga ini dia bilang. Tapi habis 1000 tahun. Yesus bilang tidak, kita mau turun lagi. Turun bagaimana kita? Turun ke kitab bab ini. Maksud saya turun di dunia yang lama itu. Tetapi kita akan turun bersama dengan Yerusalem itu. Dan dunia yang lama itu Tuhan akan perbaharui. Tempat yang sama juga. Bumi ini juga hanya diperbaharui. Ketika itu orang-orang yang mati yang tidak masuk surga barulah karena bangkit balik. Jadi saya bercakap pasal kematian kekal tadi, sebenarnya mereka akan dihidupkan tetapi selepas 1000 tahun dan mereka tidak akan mendapat lagi bahagian di dalam kehidupan kekal. Mereka hanya dihidupkan untuk dibinasakan lagi, untuk dihukum. Jadi pemain pelonga pinasika budak untuk tutudan. Nah, waktu itulah selepas 1000 tahun baru api neraka itu ada. Dan saya ragu-ragu kalau saya nampak di YouTube dia bilang, oh dia bersaksi dia bilang saya telah dibawa oleh Tuhan ke neraka dan melihat di neraka dan saya nampak manusia di neraka. Dia bilang itu kesaksian dan saya meragukan kesaksian seperti itu. Karena Aisyah pun neraka hati ya. Tunggu selepas 1000 tahun di surga baru ada api neraka. Dan apabila selesai musnah semua, walaupun Alkitab mengatakan bahwa api yang membahar itu adalah kekal dalam seolah-olah ada malam ditapui, tetapi konsep gereja kita bukan demikian. Bukan api yang menyala-nyala yang tidak pernah akan mati, bukan seperti itu konsep untuk gereja kita. Karena kita masih yakin bahwa Tuhan itu punya kasih agape yang luar biasa. Dia sebenarnya tidak mau juga melihat iblis, melihat orang manusia dibakar seumur hidup. Itulah sebabnya api itu tidak selama-lamanya, tapi kesannya selama-lama. Kemudian kalau binasa itu orang oleh api neraka, dan binasalah dia selama-lamanya. Bukan api yang binasa, bukan api yang kekal, tetapi kesan akibat itu. Ya. Jadi betapa pentingnya warisan kekal itu yang kita bekalkan kepada keluarga kita. Sedikit ayat lagi sebelum saya tutup ya.
Kita lihat ini kutipan Ellen G. White. Karena berhilang membina keluarga bahagia. Kerja kita untuk Kristus bermula dengan keluarga. Tidak ada ladang penginjilan yang lebih penting daripada ini. Keluarga lah yang paling utama, keluarga lah yang paling penting. Jangan kita hebat buat kumpulan umum di sana, hebat buat KKR di sana, tetapi kita tidak hebat buat KKR untuk keluarga kita. Sebelum kita menjangkau orang di luar sana, membawa jiwa-jiwa orang yang di luar sana kepada Yesus, pastikan kita sudah buat KKR, kita sudah jangkau jiwa-jiwa keluarga kita. Karena kerja kita untuk Yesus bermula dengan keluarga. Tidak ada ladang misionari yang lebih penting daripada keluarga. Itulah sebabnya pada malam pertama saya tanya, apakah surga itu sangat indah? Banyak respon sangat indah. Kemudian saya tanya lagi, apakah surga itu cukup indah kalau ada di antara keluarga kita yang tidak masuk surga? Dan surga itu tidak cukup indah. Anak di kosuan dan sana di keluarga nanti surga. Itulah sebabnya kita perlu mewariskan warisan kekal itu kepada setiap ahli keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Kita pastikan bahwa warisan kekal itu ada di dalam keluarga kita. Ayat terakhir pada malam ini di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, mengingat karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang paling penting adalah harta surga. Dan apakah harta surga itu? Bukan harta materi yang kita lihat sekeliling kita, bukan rumah yang besar, bukan pendidikan yang tinggi, bukan jabatan yang hebat, tapi harta di surga itulah kehidupan kekal yang kita perlu wariskan kepada keluarga kita. Barangkali kita tidak dapat wariskan kepada anak-anak kita uang yang banyak, ataupun kita tidak dapat wariskan tanah yang luas. Barangkali kita terhad dengan hal itu, tetapi pastikan kita dapat wariskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita kehidupan kekal itu. Itu yang paling penting dan paling utama yang perlu kita wariskan kepada keluarga kita. Wariskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kebenaran Tuhan. Wariskan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kasih itu, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang kita perlu wariskan kepada keluarga kita. Dengan demikian kita dapat memperbaharui keluarga kita untuk di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi menyambut pelajaran itu, sekali lagi kita akan menyanyikan lagu tema kita dalam buku lagu LPMI nomor 92, Kita Hidup Sekarang Ini. Selepas lagu ini, kita sekali lagi akan dipimpin doa oleh pastor. Kita nyanyi rangkap 1 dan 2 saja.
Terima kasih Tuhan, kesempatan yang sangat indah kami dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang kudus ini Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Kami sudah berdoa, sudah menyanyi lagu-lagu pujian ya Tuhan, dan kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih mengingatkan kepada kami betapa dalam kehidupan kami ini perlu untuk kami wariskan warisan kekal itu kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada ahli-ahli keluarga kami yang lainnya Tuhan. Sehingga apabila Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, dengan warisan kekal yang ada dalam genggaman tangan kami itu, kami akan dapat bersama-sama di surga, hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Namun bukan mudah ya Tuhan untuk kami mempertahankan warisan kekal itu. Kami percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan juga berusaha dengan sedaya upaya mereka untuk merebutkan itu daripada kehidupan kami. Itulah sebabnya dengan kemampuan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, kami tidak akan pernah mampu berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah menganggap kami sebagai anak-anak Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kami warisan itu, sehingga Engkau melihat kami dengan keluarga kami begitu pentingnya Tuhan, sehingga Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk kami, dan Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, memberkati kami, menolong kami, akan memimpin kami, menuntun kami ya Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kiranya ya Tuhan, hamba-Mu ini akan terus berdoa agar setiap keluarga yang ada di jemaat Tokop ini, Engkau akan berkati, Engkau akan kasihi mereka ya Tuhan, dan Engkau akan memberikan bukan hanya berkat jasmani, tapi Tuhan terlebih daripada itu, Tuhan memberikan mereka berkat rohani. Pada malam ini Tuhan, apabila kami akan pulang ke rumah masing-masing, malaikat yang sudah membawa kami dengan selamat berada di tempat ini, kiranya dalam perjalanan pulang kami, malaikat daripada surga itu yang akan mengiringi kepulangan kami, dan juga istirahat kami, tidur kami pada malam ini, agar semua kami dalam keadaan yang baik dan keadaan yang selamat. Dan esok sekali lagi Engkau dapat membawa kami berkumpul di ruangan yang kudus ini, berbakti, memuji, memulia nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.